Halo teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Budi Antonio Gabriel Santuri dari kelas 11 TJKT 2. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara merakit sebuah rak server serta melakukan pemasangan perangkat-perangkat server. Langsung saja kita ke tutorialnya. Alat dan bahan yang harus kita persiapkan diantaranya gunting dan selotip, kunci pas, pigtail 3 buah, sarung tangan, kabel ADSS yang sudah terkupas, fiber tray atau OTB, kelengkapan mur, baut serta skrup, switch dan bracket, rak mount, set obeng, dan rak servernya itu sendiri. Pertama-tama kita gunakan sarung tangan untuk safety. Selanjutnya kita siapkan panel bawah yang berfungsi sebagai kaki rak. Lalu kita cocokkan posisi lubang yang berfungsi sebagai tempat memasang baut dan murnya, seperti ini. Kemudian kita siapkan kelengkapan baut dan murnya, yang terdiri atas baut, mur, dan juga ring atau cincin pelindung. Kemudian kita pasang baut beserta perlengkapannya seperti pada video. Lalu kita kencangkan baut dan murnya menggunakan kunci pas ukuran 12 seperti pada video. Lalu kita pasang tiang samping yang nanti berfungsi sebagai tempat untuk memasang switch, rak mount, dan juga fiber tray. Selanjutnya kita siapkan panel samping yang berfungsi untuk menahan tiang supaya tiangnya tidak mudah goyang. Kemudian kita pasang panel samping yang berfungsi sebagai penahan supaya tiangnya lebih stabil dan tidak goyang-goyang. Kemudian kita pasang mur dan baut pada lubang-lubang yang tersedia. Kemudian kita pasang juga panel sebelah kanan dan kita lakukan pemasangan baut dan mur sebagaimana pada panel sebelah kiri.
Kemudian kita posisikan rak seperti posisi tertidur atau melintang dengan tujuan agar kita bisa memasang 3 baut pada bagian bawah untuk masing-masing panel, baik panel kiri maupun panel kanan. Setelah itu kita kencangkan mur dan bautnya masing-masing untuk panel kiri dan panel kanan menggunakan kunci pas 12. Tahap terakhir, kita posisikan rak kembali ke posisi berdiri dan kemudian kita pasang panel bagian atas supaya tiangnya lebih kuat dan stabil. Lalu kita paskan posisi lubang-lubang untuk pemasangan baut dan murnya. Setelah posisinya pas, kita pasang mur dan bautnya dan kita kencangkan menggunakan kunci pas ukuran 12.
Sampai di sini raknya sudah jadi. Selanjutnya, kita akan masuk ke tahap pemasangan OTB, rak mount, dan juga switch ke rak server yang sudah kita rakit. Selanjutnya, kita akan melakukan pemasangan OTB. Kita siapkan 3 buah pigtail dan 1 kabel optik. Di sini untuk kabel optiknya, kita menggunakan kabel jenis ADSS yang sudah terkupas. Lalu kita tancapkan dulu ketiga pigtailnya ke port yang terdapat pada OTB. Setelah terpasang, kita looping ketiga pigtailnya. Untuk loopingannya hati-hati. Pastikan pigtailnya dilonggarkan sedikit supaya pigtailnya tidak rusak karena bending atau tertekuk. Jika ingin lebih aman, kita bisa memasang selotip supaya pigtailnya tidak lepas. Selanjutnya, kita akan memasang kabel ADSS-nya. Pertama-tama, kita akan menguraikan dan mengambil 3 core yang ingin kita looping ke dalam kaset. Sedangkan sisanya kita simpan di pinggir kasetnya. Setelah diuraikan, kita pasang dulu kabelnya ke OTB dengan cara mengikatkan string member ke OTB menggunakan obeng plus. Setelah terpasang dengan kencang, kita looping 3 core yang sudah kita uraikan sebelumnya ke dalam kaset, sedangkan core lainnya kita simpan ke pinggir kaset. Pastikan core yang di looping dilonggarkan sedikit supaya tidak terjadi bending. Setelah itu, kita pasang fiber tray ke rak. Sebelumnya, kita ukur dulu jarak antar lubang skrup antara OTB dan rak, supaya kita bisa memasang dudukan skrupnya pada lubang yang sesuai. Setelah itu, pasang dudukannya. Jika kesulitan, kita bisa gunakan bantuan obeng minus. Setelah dudukan terpasang, kita tempatkan OTB sesuai ke lubang-lubang yang kita beri dudukan. Lalu, kita pasang skrup untuk keempat lubang pada OTB, dan kita kencangkan menggunakan obeng plus. Setelah OTB terpasang, kita lanjut ke pemasangan switch. Sama seperti halnya OTB, kita ukur dulu jarak antar lubang bracket switch dengan lubang yang ada di rak. Kemudian kita pasang dudukan skrup untuk switch sejumlah 4 buah. Pasang 4 skrup untuk switch dan kencangkan menggunakan obeng plus. Selanjutnya, kita akan melakukan pemasangan rak mount. Sama seperti sebelumnya, kita ukur dulu jarak antar lubang pada rak mount. Namun di sini perbedaannya adalah untuk rak mount sendiri memerlukan 8 buah skrup, yaitu 4 di depan dan 4 di belakang. Setelah itu, kita tempatkan rak mount ke lubang yang sudah kita tentukan dan kita pasang 4 skrup bagian depan terlebih dahulu. Setelah terpasang, kita kencangkan
skrupnya menggunakan obeng plus. Setelah bagian depan selesai, kita pasang 4 skrup untuk bagian belakang. Setelah terpasang, kita kencangkan ke 4 skrup bagian belakang menggunakan obeng plus. Setelah semuanya selesai, rapikan bagian-bagian rak. Pastikan semua baut dan skrup sudah terpasang dengan kencang. Dengan ini, pemasangan seluruh perangkat sudah selesai dan rak kita sudah jadi secara keseluruhan. Cukup sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Akhir kata saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.